Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa dan sahabat perbankan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai penyusunan laporan praktek pembiayaan di dalam bank syariah. Sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan teori-teori yang ada di dalam akad mudharabah, khususnya di dalam pembiayaan mudharabah. Nah, yang terakhir setelah kita membahas mengenai teori dan juga teman-teman semuanya mempraktekkan akad mudharabah, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai dengan laporan pembiayaan atau laporan praktek pembiayaan yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Ada sedikit perbedaan antara laporan yang tahun sebelumnya atau semester sebelumnya dengan semester kali ini, karena di semester yang kemarin itu untuk jurusan yang ditetapkan oleh almarhum Pak Agung berbeda dengan yang ditetapkan oleh Pak Amin untuk kajur saat ini. Maka ada beberapa perbedaan yang nanti akan kita bahas. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembahasan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, kita bahas mengenai bagaimana penyusunan laporan di dalam praktek kita, dalam praktek pembiayaan bank syariah ya. Mungkin yang sudah pernah ikut di mata kuliah dengan saya, mungkin yang di semester kemarin tidak jauh berbeda dengan yang kemarin, hanya saja nanti formatnya yang berbeda. Nah, untuk yang belum pernah maka kita ulangi, kita bahas kembali agar teman-teman semuanya tidak bingung dalam proses penyusunan laporan mulai dari awal sampai dengan proses laporannya nanti jadi laporan kita, laporan dari praktek yang dilakukan oleh teman-teman semuanya itu berbasis penelitian. Jadi disesuaikan dengan kampus kita. Moto kampus kita adalah kampus penelitian ya. Maka yang dulu sebenarnya digagas oleh Pak almarhum kajur kita, semua laporan itu berbasis penelitian. Nah, akan tetapi karena format dari laporan-laporan yang ditetapkan oleh Bapak kajur kita yang baru itu ada perbedaan, maka ini nanti akan berbeda. Tetapi secara substansi, secara isi sebenarnya sama, hanya model penyusunannya yang berbeda. Nah, kembali lagi di dalam penyusunan laporan. Yang pertama, teman-teman semuanya, untuk membuat judul maka praktek pembiayaan yang dilakukan oleh teman-teman semuanya tentu harus sudah selesai. Apa tandanya selesai? Maka seperti yang sudah saya sampaikan melalui WA, melalui teman-teman yang sudah mengajukan judul itu, praktek pembiayaannya harus ada tahap pelunasan, sehingga nanti ketika penyusunan laporan itu sudah tidak memikirkan praktek yang sedang dilakukan itu. Maka ketika penyusunan laporan ya sudah fokus tinggal menyusun laporan, semuanya sudah dilakukan. Akan aneh ketika laporan itu dibuat tetapi praktek pembiayaannya belum selesai. Nah, itu ibarat makan di warung, kemudian diberi porsi makanan satu piring, kemudian makanan itu belum sempat habis dimakan, tetapi yang makan itu ditanya apakah makanannya itu yang dimakan itu sudah bisa sesuai dengan ukuran perutnya atau belum, padahal makanan itu belum selesai dimakan. Begitu juga dengan praktek yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Ketika prakteknya belum selesai, kemudian bisa membuat laporan, dan apalagi laporannya itu belum prakteknya belum dilaksanakan, atau hal yang diambil di dalam laporan itu belum dilaksanakan, kemudian dijadikan laporan,
itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat lucu ya, karena belum selesai bisa dibuat sebuah laporan. Nah, tentu kembali lagi bahwa ketika akan menentukan judul maupun permasalahan ini sebaiknya itu praktek dari pembiayaan yang dilakukan oleh teman-teman itu sudah selesai, sehingga tahap demi tahap itu dilalui dengan maksimal. Jadi ketika praktek, waktunya praktek, ya praktek, waktunya angsuran itu melakukan angsuran, kemudian sudah pelunasan, waktu mengerjakan laporan sudah tinggal fokus di laporan, kemudian nanti laporan sudah jadi, tinggal fokus di dalam UAS-nya itu. UAS sudah selesai, sudah tidak memikirkan laporan maupun angsuran. Jangan sampai nilai sudah mau keluar, tanggungan dari pembiayaannya belum selesai. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oke teman-teman semuanya, di sini ada 3 contoh judul di dalam laporan. Ada yang memakai anak judul, kemudian ada yang langsung ya, dalam arti ini langsung. Nah, itu nanti teman-teman silahkan dipilih memakai anak judul seperti nomor 1, 2 ini atau langsung ya. Jadi itu hanya pilihan terserah dari teman-teman semuanya suka yang mana. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini dari masing-masing kelas sudah banyak yang mengajukan, kecuali yang belum melakukan pelunasan ya, itu sudah melakukan yang pengajuan judul dan sudah mulai mengerjakan ya. Jadi sudah tahap mungkin minggu depan itu sudah ada yang jadi, karena model laporannya juga tidak jauh berbeda, apalagi yang sudah pernah itu tinggal mengulang-ulang. Ada yang sebagian itu juga laporannya itu hampir mirip dengan laporan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu akadnya musyarakah, kemudian dibuat mudharabah. Apakah boleh? Itu boleh, tetapi ya sebisa mungkin itu diberi peningkatan lah, dan juga diberi perbedaan agar teman-teman semuanya itu ada sesuatu hal yang baru. Tapi sebenarnya boleh saja ya, itu yang laporan sebelumnya itu bisa dijadikan sebuah acuan, sehingga nanti ada tambahan, ada perbedaan antara semester yang lalu dengan saat ini. Di sini dicontohkan 3 judul laporan. Yang pertama misalnya mekanisme akad mudharabah dalam pembiayaan usaha warung kopi. Tadi praktek mikro bank syariah 3, mahasiswa perbankan Febi YIN Ponorogo. Atau bisa juga studi praktek mikro bank syariah 3 di laboratorium bank syariah YIN Ponorogo, itu juga bisa. Kemudian analisis kelayakan pembiayaan mudharabah, studi praktek 3 ada usaha misalnya warung kopi di laboratorium bank syariah YIN Ponorogo. Nah, itu boleh juga. Atau yang seperti yang terakhir ini, implementasi peraturan Bank Indonesia nomor 7/46 tahun 2005 terhadap pembiayaan akad mudharabah pada usaha big ya, tas besar di laboratorium Bank Syariah YIN Ponorogo. Nah, karena memang ini laporan, maka harus sebisa mungkin mencantumkan usahanya yang dilakukan, yang dipraktekkan oleh teman-teman itu, kelompok yang dipraktekkan oleh teman-teman itu apa, itu dikaitkan. Maka di sini ada beberapa nama usaha itu dikaitkan karena sifatnya laporan tetapi berbasis analisis, intinya seperti itu. Nah, dari judul-judul ini kok sulit Pak? Nah, sebenarnya ini tidak sulit. Semua dari judul-judul ini atau teori-teori yang ada itu sebenarnya sudah kita bahas semuanya, mulai dari pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang ke-12 itu ya.
ada mekanisme, ada syarat rukun, ada analisis kelayakan melalui 5C dan 7P itu. Kemudian ada yang kemarin yang terakhir teori evaluasi. Nah, semua teori-teori itu kemudian dipadukan dengan prakteknya, dipilih salah satu atau salah dua boleh, tapi lebih mudah salah satu, difokuskan misalnya implementasi fatwa DSN terhadap praktek yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, itu boleh. Atau undang-undang ini, itu juga boleh. Atau yang 5C dan juga 7P kemarin. Nah, itu juga boleh mengambil yang sana. Atau yang terakhir kemarin yaitu teori evaluasi itu semuanya boleh ya. Jadi tidak perlu sulit mengkaitkan ini seperti judul-judul ini. Nanti untuk yang teori yang lainnya mungkin sulit, itu tidak perlu mencari yang sulit-sulit ya. Atau mungkin dari teori-teori yang lain, misalnya dari manajemen risiko, kemudian mau dipadukan, itu juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja ya. Selanjutnya setelah menentukan judul, tentu dari judul itu mengandung sebuah masalah yang ingin dibahas, yang ingin diperdalam. Nah, dari judul itu kemudian di breakdown menjadi rumusan masalah, atau lebih mudahnya dari beberapa masalah itu kemudian ditarik sebuah judul, itu juga boleh, dibolak-balik boleh. Atau dari judul kemudian di breakdown menjadi rumusan masalah. Nah, kita ambil contoh dari 3 judul tadi, salah satu ya, tentang implementasi peraturan Bank Indonesia nomor 7/46 tahun 2005 terhadap pembiayaan akad mudharabah pada usaha backpick di Laboratorium Bank Syariah YIN Ponorogo. Nah, dari judul ini yang perlu diingat, kita fokusnya adalah di pembiayaan ya. Mungkin dari teman-teman yang sudah mengajukan, banyak yang mengajukan itu, saya sedikit beri masukan khususnya di dalam mencantumkan ini kata pembiayaan. Nah, biasanya ada pembiayaan tidak langsung dalam mudharabah, karena akad mudharabah itu kan ada dua ya, di sisi kiri, di sisi penghimpunan, dan juga di pembiayaan. Maka agar tidak jumbo, karena kita itu prakteknya di dalam pembiayaan, maka kita batasi atau kita pertegas dengan pembiayaan akad mudharabah, sehingga laporan dari teman-teman semuanya ketika ada yang ingin membaca, kemudian ingin melihat, kemudian ingin mempelajari, nah itu tidak bingung, oh ternyata ini di akad mudharabah bagian di pembiayaan, begitu. Kembali lagi di rumusan masalah ya. Dari judul ini kemudian di breakdown menjadi 2 rumusan masalah. Bagaimana Pak kalau 3 rumusan masalah? Tidak apa-apa, boleh 3 rumusan masalah boleh, 4 boleh. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah rumusan masalah itu harus berkaitan dengan judulnya, harus sinkron ya. Contoh seperti ini, judulnya implementasi, maka rumusannya adalah yang pertama, bagaimana mekanisme pembiayaan akad mudharabah pada usaha backpick di Laboratorium Bank Syariah. Jadi karena yang atas implementasi peraturan, tentu selain sebelum ke peraturan sudah sesuai atau belum, maka harus diketahui bagaimana mekanisme yang ada di dalam pembiayaan itu. Nah, nanti dianalisis juga, diperdalam juga bagaimana mekanisme pembiayaan akad mudharabah di dalam lab Bank Syariah itu yang diterapkan di dalam usaha teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua baru masuk di bagaimana sudut pandang peraturan Bank Indonesia terhadap pembiayaan akad musyarakah, akad mudharabah ya. Lantur ya, ingatnya yang kemarin itu musyarakah ya. Terhadap pembiayaan akad mudharabah pada usaha backpick di Laboratorium Bank Syariah. Nah, kemudian mengerucut di judulnya karena ingin mengetahui peraturan Bank Indonesia terhadap
pembiayaan akad mudharabah di usaha baik-baik itu. Nah, sudah sesuai dengan peraturan itu atau belum, atau mungkin ada beberapa masukan sudah sesuai, kemudian ada beberapa yang belum, misalnya begitu. Atau mulai dari awal sampai dengan selesai itu masih banyak pertentangan, belum sesuai dengan peraturan. Nah, nanti diberi analisis di bab yang selanjutnya. Nah, ini masih di rumusan masalah ya. Jadi yang paling inti adalah judul dan juga rumusan masalah itu. Dari judul kemudian di breakdown ya. Dan yang perlu diingat adalah antara judul dan juga rumusan masalah itu berkaitan atau sinkron. Kemudian rumusan masalah itu kalau bisa menggunakan kata tanya bagaimana ya, jangan menggunakan apa atau kapan. Nah, kalau menggunakan apa itu nanti tidak perlu dianalisis ya, tinggal menanyakan, begitu sudah ketemu jawabannya. Kemudian kapan itu juga kurang begitu mendalam ketika digunakan di dalam analisis ya. Kalau kapan kan tinggal menjawab waktunya, kapan kan sudah selesai, tidak perlu dianalisis. Maka kalau bisa menggunakan bagaimana ya. Kalau menggunakan yang lain sebenarnya bisa saja, misalnya faktor-faktor, nah itu, tapi itu kan juga bisa digunakan analisis, itu digunakan tidak apa-apa ya. Itu berkaitan dengan judul dan juga rumusan masalah. Setelah menentukan judul maupun rumusan masalah, bagaimana struktur penulisannya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi nanti yang dimasukkan, yang dibahas itu seperti apa. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi struktur penyusunan laporannya itu nanti ada 5 bab ya. Nah, 5 bab sama seperti yang dulu, tetapi ini kita bahas yang dulu. Nah, kalau dulu itu kan bab 1 itu pendahuluan dan metodologi dan sebagainya, itu yang semester yang dulu ya. Kemudian bab 2 kajian teori dan penelitian terdahulu. Kemudian bab 3-nya paparan data, kemudian analisis dan kesimpulan. Nah, ini format yang dulu. Nah, ini ditandai dengan tulisan merah yang lama ya, yang lama, agar teman-teman semuanya nanti mudah dalam membedakan antara yang dulu dengan yang sekarang. Nah, untuk struktur saat ini bedanya di mana? Nah, kita simak yang saat ini. Nah, untuk laporan strukturnya yang baru itu seperti ini ya. Yang pertama, ini yang di inti ya, di dalam laporan inti nanti ada berkaitan dengan lampiran ya, nanti kita bahas setelah ini, berkaitan dengan lampiran baik di awal maupun di akhir. Yang pertama di dalam bab 1. Di dalam bab 1 seperti biasanya itu ada latar belakang mengapa itu ingin dibahas lebih dalam. Itu alasannya kenapa judul itu teman-teman ambil itu kenapa. Nah, sehingga dari latar belakang itu nanti mengerucut menjadi rumusan masalah itu, sehingga akan dibahas misalnya 2 rumusan masalah di dalam 2 masalah, di dalam 2 tema, 2 masalah, yaitu yang 1, 2 tadi misalnya begitu. Kemudian tujuan, kemudian kegunaan, manfaat. Nah, ini saya rasa tidak bingung ya, tidak sulit juga. Jadi intinya di dalam bab pertama itu. Kemudian nah, perbedaannya di sini ini di bab yang kedua. Bab kedua, kalau yang dulu kan harusnya kajian teori dan penelitian terdahulu. Nah, maka yang baru itu di dalam bab 2 itu langsung di dalam metode. Atau dari teman-teman yang dulu misalnya metode ditaruh bab 1 atau ditaruh bab 3. Nah, ini sekarang ditaruh di bab 2.
bab langsung tersendiri. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kajian pustaka atau kajian teori itu kemudian apakah tidak digunakan? Itu nanti digunakan, sebenarnya digunakan, tetap ditulis, tetapi tidak disertakan di sini nanti ya. Kenapa kok begitu? Karena nanti di dalam bab 4 itu nanti akan dibutuhkan ya. Jadi nanti di dalam bab 4 di pembahasan itu tetap menggunakan teori dan juga data yang dipaparkan itu. Sebenarnya teori yang sudah kita bahas atau mungkin ada teori tersendiri yang teman-teman gunakan itu nanti digunakan di bab 4 juga dimasukkan. Nah, tetapi di dalam penyusunan itu tidak disertakan di dalam bab 2. Nah, kalau mungkin dari teman-teman semuanya sudah ada sampai sini, bab 2-nya menggunakan kajian teori, tidak apa-apa ya, dipindah atau mungkin dibuat format baru, kemudian nanti yang ada teorinya itu disendirikan, karena itu teori juga masih tetap dipakai sebenarnya, tetapi kalau penyusunannya itu nanti tidak disertakan ya. Dalam metode itu nanti menjelaskan tentang cara memperoleh data, kemudian dideskripsikan secara detail, dan nanti cara menganalisis, kemudian cara menggali data itu seperti apa. Itu di dalam bab 2 ya. Kemudian bab 3-nya itu paparan data. Bab 3 itu sama ya, paparan data. Isinya apa? Berisi tentang identitas lembaga, mungkin lab sejarahnya bagaimana. Nah, itu semuanya sudah ada di webnya Webi ya. Di lab nanti sudah ada mulai sejarah, kemudian mulai struktur dan sebagainya. Itu sudah ada, tidak begitu sulit ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Tapi kalau teman-teman semuanya biasanya kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah begitu ya? Ya enggak, ya jangan sampai begitu. Kalau bisa lebih mudah, ya harusnya lebih dipermudah lagi. Jadi isi dari paparan data itu yang pertama, kemudian data yang sesuai dengan rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya tadi ada 2, maka paling tidak minimal itu berarti harus ada 2 data khusus, itu harus ada. Misalnya tadi tentang mekanisme dan juga mekanisme sama implementasi. Kalau implementasi tidak begitu membutuhkan. Kalau misalnya bagi hasil, berarti nanti data-data ketika bagi hasil. Nah, dengan implementasi itu harus ada di data, karena nanti di bab 4 akan dibahas itu. Data, khusus data, tidak membicarakan teori ya. Jadi prakteknya seperti apa? Misalnya bagi hasilnya di dalam usaha itu seperti apa, mulai dari awal pendapatan ya. Dari awal pendapatan, kemudian pendapatannya berapa, kemudian dibagi, misalnya pakai revenue sharing itu seperti apa, nominalnya berapa. Nah, itu sampai dengan ketemu bagian nasabah berapa, bagian dari banknya berapa. Kemudian kalau identitas data yang mekanisme, berarti dijelaskan mulai dari awal pengajuan harus syaratnya ini 1, 2, 3, kemudian diajukan, setelah diajukan harus mendapatkan ACC, sampai dengan proses angsuran. Nah, itu mekanisme ya, mekanisme. Kalau di panah itu kan 1 pengajuan, kemudian dijelaskan, 2 ACC, setelah ACC diajukan ke lab kemudian memberikan dana kemudian dikelola. Itu seperti itu ya untuk datanya. Kemudian berkaitan dengan data yang digunakan oleh teman-teman semuanya, data berkas itu ya, data kelompok maksudnya. Kan itu ada kelompoknya siapa saja, kemudian ada form pengajuan, ada akad dan lain sebagainya. Nah, itu kalau tidak dibutuhkan di bab 3 itu bisa dilampirkan di akhir. Nanti akan dibahas selanjutnya berkaitan dengan lampiran ya. Jadi semuanya nanti dilampirkan, termasuk fotokopi KK, KTP dan lain sebagainya.
Nah, itu berkaitan di bab 3. Kemudian di bab 4 ini berkaitan dengan pembahasan. Ya, sama seperti kemarin. Pembahasannya kalau rumusannya ada 2, pembahasannya juga ada 2 minimal ya. Misalnya tadi ada di rumusan masalah di bab 1 itu membahas tentang apa tadi, mekanisme dan misalnya bagi hasil. Berarti di paparan data minimal juga harus ada data itu, mekanisme dan bagi hasil. Begitu juga di dalam pembahasan minimal harus ada 2 itu. Yang pertama mekanisme seperti apa, kemudian disandingkan teori mekanisme di dalam pembiayaan mudharabah yang sudah kita bahas itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, nanti dari hal itu dipadukan kemudian diberi komentar-komentar dari teman-teman semuanya, diberi opini ya dari data atau dari praktek yang dilakukan seperti itu, kemudian secara teori seperti ini. Nah, itu apakah sudah sesuai atau belum, kalau belum kurangnya apa, nah kalau sudah itu kelebihannya mungkin apa dan sebagainya ya. Kemudian analisis sesuai rumusan. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau rumusannya ada 2, jadi ada keterkaitan mulai dari bab 1, bab 3, bab 2 itu juga caranya itu secara tidak langsung berkaitan. Tapi yang sangat berkaitan erat itu bab 1, bab 3, bab 4 dan nanti di penutup. Jadi kalau 2 rumusannya ya terus membahas 2 itu. Kalau 3 berarti ya 3 terus gitu ya. Jadi jangan sampai di rumusan itu ada 2, di pembahasan hanya 1. Nah, itu nanti akan bingung ketika menemukan sebuah kesimpulan ya, karena pembahasan itu akan mengantarkan sebuah kesimpulan. Nanti akan mendapatkan jawaban, oh ternyata mekanisme praktek pembiayaan di lab sudah sesuai, akan tetapi masih ada beberapa kekurangan, misalnya 1, 2, 3 sesuai dengan teori akad mudharabah misalnya begitu, atau banyak keunggulan di dalam praktek itu, keunggulannya 1, 2, 3. Nah, bisa begitu. Kemudian nanti ditulis di bab kesimpulan, di penutup nanti ada kesimpulan dari pembahasan itu, kemudian di akhir bisa diberi saran. Nah, itu ya. Jadi tidak usah bingung. Kalau memakai yang dulu tidak apa-apa, nanti tinggal mengubah di bab 2. Perbedaannya kan hanya di bab 2 ini. Bab 3 sama, bab 4 sama. Nah, nanti di bab 2 itu tinggal mengganti yang mungkin di Word sendiri, kemudian dibuat biasanya kan berkaitan dengan teori. Nah, nanti teori itu langsung digabung dengan data di bab 4 itu. Jadi teori tetap dipakai, cuman tidak dicantumkan secara keseluruhan di bab 2. Nah, itu ya. Jadi strukturnya seperti ini. Nanti jangan bingung ya, jangan bingung. Ada 5 bab. Kemudian nanti bisa dijelaskan data itu bisa secara detail, secara semuanya tidak apa-apa, tapi minimal yang harus dipenuhi itu sesuai dengan rumusan masalahnya itu, kemudian data identitas lembaga itu. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, kalau yang tadi itu berkaitan dengan isi ya, jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu isinya. Nah, ada yang perlu diperhatikan di luar itu. Jadi harus ada seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu lampiran ya. Yang pertama itu lampiran. Ada lampiran di awal, kemudian lampiran di akhir. Lampiran di awal itu apa saja? Nah, yang pertama bisa setelah halaman judul itu, kemudian diberi lembar pengesahan ya, lembar pengesahan. Jadi mengetahui dosennya siapa, kemudian oleh teman-teman. Kemudian kalau ingin diberi kata pengantar juga boleh ya. Yang paling penting adalah halaman judul, kemudian lembar pengesahan. Kata pengantar diberi boleh, tidak diberi tidak apa-apa.
Kemudian daftar isi itu juga harus dicantumkan. Kenapa? Karena di daftar isi ketika seseorang, misalnya saya mau melihat membuka halaman berapa, itu nanti akan lebih mempermudah. Begitu juga nanti hasil karya teman-teman, karena nanti kan akan dijilid di lab itu ya, tiap tahun itu nanti akan dijilid dijadikan dokumen. Nah nanti kalau ada yang ingin studi banding, kemudian ingin belajar dan sebagainya, karyanya teman-teman itu akan mudah ketika mau dilihat karena ada halamannya itu. Maka diberi halaman atau daftar isi ya, daftar isi sesuai dengan halamannya itu. Kemudian daftar tabel gambar itu enggak perlu ya, yang penting daftar isi itu. Jadi ada halaman judul, lembar pengesahan, dan kata pengantar bisa dikasih bisa tidak, dan juga daftar isi itu di lampiran yang awal. Nah di lampiran yang akhir itu kalau data praktek dari teman-teman semuanya tidak dimasukkan di bab 3 tadi, maka silahkan dilampirkan di belakang di akhir laporan ya, seperti berkas kemarin ya, berkas pembiayaan pengajuan, mulai dari yang sudah di ACC, yang dari teman-teman diserahkan ke lab itu nanti disertakan ya, disertakan di akhir. Kemudian nanti diberi bukti pelunasan, dan kalau mungkin kalau dulu ada foto itu ya kunjung, tapi kalau ini pandemi tidak ada, tidak diberi, tidak apa, yang penting berkasnya itu ada. Jadi kalau dibantah nanti bagaimana prakteknya, nah itu kan teman-teman ada bukti bahwa ini sudah melakukan praktek sungguhan itu ya, berkaitan dengan lampiran di akhir maupun di awal ya. Kemudian referensi teori. Nah ini berkaitan referensi, Pak mau cari referensinya kesulitan. Sebenarnya yang diresum teman-teman semuanya itu adalah teori mudorobah mulai dari awal sampai dengan akhir. Kalau ingin menambah agar lebih mudah, ini bisa melalui jurnal, bisa melalui buku dan lain sebagainya ya. Loh ini kan masih pandemi Pak. Nah untuk mempermudah teman-teman semua tidak harus ke kampus, tidak harus mencari beli buku dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya untuk referensi ini nanti kan teori digunakan analisis di bab 4 itu. Teman-teman bisa membuka paling tidak di Google Scholar. Jadi bisa diketik googlescholar.com, itu nanti akan muncul Google Cendekia itu. Nah di sana tinggal mengeklik kata kunci, misalnya berkaitan dengan mekanisme akad mudharabah di perbankan, dipilih yang sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari, kemudian bisa diambil yang ada rujukannya itu. Nah itu bisa membantu teman-teman semuanya mempercepat mengerjakan. Kemudian bisa mencari buku online juga ya, banyak sekali buku di Google Scholar itu juga bisa dipilih. Nanti tinggal file tipenya berupa jurnal atau berupa misalnya skripsi, atau bisa berupa buku. Nah itu tinggal file tip buku misalnya begitu, nanti yang muncul semuanya buku ya. Kalau artikel atau jurnal nanti akan muncul jurnal semuanya. Nah itu teman-teman akan lebih mempermudah, jadi tidak sulit, tinggal menyusun saja ya. Yang pertama tadi sudah diketahui strukturnya, kemudian bahannya untuk mencari bisa di web Ready, kemudian di Google Scholar. Nah ini tidak perlu ke sana kemari, kalau sudah selesai pelunasan, sudah tahu mekanismenya, nah itu tinggal duduk, insya Allah tinggal menyusun saja, tidak perlu mencari jauh-jauh. Kemudian berkaitan contoh laporan, ini hampir mirip dengan contoh yang dulu. Kalau teman-teman punya yang dulu itu hanya perbedaannya tadi di bab 2 itu ya. Nah, nanti mungkin kalau ada yang butuh bisa minta, kemudian bisa saya share melalui grup maupun melalui e-learning.
Kemudian kapan pengumpulan laporan? Nah, pengumpulan laporan sesuai dengan jadwal kita seharusnya adalah di pertemuan 15. Jadi pengen saya sebenarnya di pertemuan ke-15 itu ada semacam evaluasi masing-masing kelompok sebenarnya. Itu nanti kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan pertemuan 15 itu seharusnya sudah pengumpulan laporan, dan ada 3 minggu ya, pertemuan ke-13, pertemuan ke-14, 15, 3 minggu, insya Allah cukup lah. Nanti tinggal mengumpulkan itu ya. Nanti kalau terpaksa ya bisa dikoordinasikan, bisa dikomunikasikan, misalnya ada halangan, misalnya ada kesulitan, ada kendala, nanti bisa dikonsultasikan, bisa dikomunikasikan ya. Nah, mungkin itu. Kemudian berkaitan dengan monitoring, nanti setiap minggu karena ini tinggal penyusunan, insya Allah akan saya monitoring berkaitan dengan penyusunan laporan, sehingga berangkat bersama-sama, selesainya juga bersama-sama, nanti semuanya lulus juga bersama-sama, dan semoga tidak ada yang mengulang ya. Nah, itu di dalam penyusunan laporan praktek pembiayaan, insya Allah tidak sulit. Nanti kalau memang ada kendala, ada permasalahan, bisa dikomunikasikan. Dan yang belum mengajukan bisa segera mengajukan. Kalau sudah lunas langsung mengajukan, dan kalau belum dibalas mohon bersabar, karena sudah menginjak jadwalnya ini ya pasti banyak mengantri. Begitu juga terkadang masih masuk di kelas yang lain, masih membahas yang lain, sehingga tidak bisa merespon cepat. Kadang juga ada yang cepat, kadang juga ada yang agak lambat. Nah, ini harap bersabar. Kalau beberapa hari tidak dibalas, bisa dikirim ulang. Terkadang itu tertumpuk, kemudian lupa sudah terbaca belum terbalas. Nah, itu bukan tidak mau membalas, tetapi itu terkadang lupa, dan bisa jadi HP-nya juga error, mengalami error. Nah, ini bisa ditanyakan kembali. Kemudian ini di agenda kita tidak terasa ya, mulai dari pertemuan yang 1 sampai dengan pertemuan ke-13 itu sudah di monitoring pembiayaan dan juga penyusunan laporan. Tinggal beberapa pertemuan lagi, teman-teman semuanya sudah goal, sudah sesuai dengan agenda yang kita rencanakan selama 1 semester, semuanya dijalani dengan lancar. Dan alhamdulillah, walaupun secara daring, ini tidak mengurangi satu semangat dan satu halangan untuk melakukan pembelajaran di dalam praktek pembiayaan ini ya. Untuk itu, dari teman-teman semuanya yang mungkin belum sampai tahap ini, untuk segera mengejar teman-temannya. Kalau ada kendala, ada kesulitan, ini bisa segera dikonsultasikan, segera dikomunikasikan. Nanti siapa tahu bisa dipecahkan bersama-sama. Nah, mungkin itu untuk penyampaian laporan dan juga teknis penyusunan laporan di dalam pembiayaan mudhorobah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kendala, apabila banyak menjumpai kesulitan bisa ditanyakan, dan apabila banyak kekurangan juga mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.